Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puskasari dari kelas 3B Pendidikan Matematika, nomor induk mahasiswa 1902 110042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kubus. Sebelum kita masuk pada materinya, di sini saya sudah menyiapkan benda yang berbentuk kubus. Sebelum kita masuk kepada inti materinya, kita harus tahu apa itu definisi dari kubus. Kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen, atau juga bisa disebut dengan bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Setelah kita mengetahui apa itu definisi kubus, selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur kubus. Yang pertama adalah titik sudut kubus. Titik sudut kubus adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk titik pojok kubus atau lebih. Pada kubus ABCD EFGH ini terdapat 8 titik sudut. Kita cari tahu dulu. Di mana ya titik sudutnya? Sesuai dengan definisinya, titik sudut adalah titik potong ketiga rusuk atau lebih. Titik temu ya. 1, 2, 3. Berarti ini yang disebut titik potong. Sekarang kita hitung apakah titik potongnya benar 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan benar titik sudutnya ada 8. Berarti pada kubus ABCD EFGH mempunyai 8 titik sudut. Selanjutnya yang kedua adalah rusuk kubus. Apa pengertian rusuk kubus? Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Kita lihat pada kubus ABCDEFGH ini terdapat 12 rusuk. Yang mana saja rusuknya? Rusuknya juga terbagi menjadi 3, yaitu rusuk alas, rusuk tegak, dan rusuk atas. Kita hitung ya rusuknya. Dari rusuk alas dulu. 1, 2, 3, 4. Untuk rusuk tegaknya kita hitung juga. Ada 1, 2, 3, 4. Untuk rusuk atasnya juga kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Berarti jumlah rusuk dari kubus ABCDEFGH ini adalah 12 rusuk. Untuk yang ketiga adalah bidang atau sisi kubus. Apa sih sebenarnya sisi kubus itu? Sisi kubus adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus dan memiliki 6 sisi. Bidang atau sisi kubus yaitu ada sisi alas, ini yang dinamakan sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Berarti ini mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi. Selanjutnya adalah diagonal sisi. Apa sih diagonal sisi itu? Diagonal sisi kubus adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang yang saling berhadapan pada sebuah sisi kubus. Dan kubus ini memiliki 12 diagonal sisi yang berukuran sama panjang. Mana sih sebenarnya yang dikatakan diagonal sisi? Kita
kasih contoh ini. Ini adalah diagonal sisi. Ini A F sama dengan B E. Ini yang dinamakan diagonal sisi. Kita hitung apakah benar ada 12 diagonal sisi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ternyata benar bahwa kubus ABCDE EFGH mempunyai sisi diagonal sisi sebanyak 12. Selanjutnya ada diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Sebagai contoh, EC sama dengan HB. Ini berpotongan di tengah-tengah. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Selain EC dan HB, yang keduanya adalah AG dan BH. Dan unsur yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus atau melalui diagonal ruang. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Terdapat 6 buah diagonal yaitu ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Bidang diagonal ACGE sama dengan BDHF sama dengan ABGH sama dengan CDEF sama dengan ADGF sama dengan BCHE. Ini dan ini. Jadi begini ya. Dan unsur yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus atau melalui diagonal ruang. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Terdapat 6 buah diagonal yaitu ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Bidang diagonal ACGE sama dengan BDHF sama dengan ABGH sama dengan CDEF sama dengan ADGF sama dengan BCHE. Untuk selanjutnya adalah menentukan luas dari permukaan kubus. Kita lihat dulu susunan jaring-jaring kubus ini terdiri dari beberapa bangun datar, yaitu bangun datar persegi. Dimana kita sudah tahu luas permukaan bangun datar persegi adalah sisi kali sisi. Sehingga dari jari-jaring kubus ini kita hitung ada berapa bangun datar persegi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 persegi. Sehingga dapat kita gambarkan luas bangun ruang kubus adalah 6 kali sisi atau bisa juga diartikan dengan 6S kuadrat. Untuk selanjutnya adalah volume.
Untuk volume kita dapat gunakan cara ini. Ini saya sudah membuat kubus dengan dua ukuran, yaitu yang kecil dan yang besar. Yang kecil ini kita anggap sebagai satu satuan kubik. Ini sudah saya buat, sudah saya penuhi, sudah saya masukkan di sini. Dengan cara ini kita dapat mengetahui cara menghitung volume. Kita dengan cara manual dulu. Kita hitung dulu ada berapa di satu deret ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 satu satuan kubik dalam satu deret ini. Jadi tinggal kita tambahkan 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 27. Untuk cara yang lain adalah dengan cara yang lebih mudah. Kita misalkan ini adalah panjang, ini adalah lebar, dan ini adalah tinggi. Kita bisa langsung kalikan. Panjangnya adalah 3, tingginya adalah 3, dan lebarnya juga 3. Kubus mempunyai rusuk yang sama panjang di setiap sisinya, berarti ini bisa disebut juga sisi. Lalu bisa juga volumenya panjang kali lebar kali tingginya kita ganti dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Volume kubus adalah banyaknya satuan kubus yang memenuhi kubus besar ini. Yang dimaksud satuan kubus adalah ini. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini tentang definisi unsur-unsur kubus, luas, dan juga volume kubus. Semoga mudah dipahami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.